bapaknya nelpon saya satu waktu momen itu, Om, udah coba segerakan keluarin lagu yang berikutnya ini karena permintaan masyarakat ini sangat bagus. Dia bilang, dia rata-rata masyarakat minta lagu ini segera keluar, lagu selanjutnya Risa itu. Dia bilang, ya tanpa dikasih tahu dia udah tahu kita gitu kan. Udah tahu saya itu lagunya bakalan dicari masyarakat gitu kan, nggak perlu dikasih tahu juga kan. Artinya ya iya, informasi itu saya tampung. Nah tapi kan di balik ini gitu kan, di balik ini dramanya itu adalah kalau saya keluarkan lagu itu semuanya secara gratis, apa masalah yang akan terjadi? Nah, coba diamati nih secara logika nih. Kalau saya keluarkan semuanya secara gratis, otomatis rugi bandar tuh. Saya bangkrut karena biaya produksi itu besar itu. Nah, saya sebelum ngeluarin lagu Kajuman dan lagu Ndek itu saya berusaha dulu carikan dia produser. Carikan dia produser di luar. Supaya kenapa? Supaya ada yang bisa produksi dia. Produksi apanya? Produksi kepingan PCD-nya. Agar kita itu nggak rugi-rugi amat gitu kan. Setidaknya kita bisa ngambil keuntungan, kita bisa ngambil royalti dari PCD itu. Itu rencananya. Tapi panjang sekali drama yang saya hadapi waktu itu. Nggak ada produser yang nerima lagu itu. Nggak ada. Dianggap bukan lagu Sasak gitu. Karena di tahun 2013-14 itu kan lagi booming-boomingnya lagu-lagu Ciloka itu kan. Lagi rame-ramenya, di mana-mana ada Ciloka waktu itu. Nah, itu tantangan beratnya DUA itu di sana. Singkat cerita, semua produser menolak album itu. Nah, akhirnya saya ketemu dengan orang baik gitu kan. Saya ketemu dengan orang baik, produser besar juga di Lombok ya. Saya tawarkan dia. Nah, cuman dia yang sempat nerima saya. Dia yang sempat nerima album itu diputar gitu, disimak sama dia. Dalam bentuk master loh ini ya, dalam bentuk master. Itu yang hanya 4 lagu itu, yang Jauh ATCD, Mau Cerita, Kajuman, dan apa, Ndek Tetu. Nah, itu. Akhirnya didengar sama dia. Oke, dia selesai denger lagu itu. Ditanya saya terus, mau dijual berapa? Dia bilang sama saya, begini sudah, saya bilang, saya nggak usah memasang harga di sini karena tujuan saya untuk jual album ini supaya nanti saya bisa dapat royalti. Nah, itu yang saya mau. Kita dapat royalti supaya nanti orang-orang yang terlibat di dalam album ini bisa kecipratan kan gitu. Nah, tapi sistem produser ini nggak main royalti. Dia beli putus gitu, beli selesai aja gitu. Beli masternya udah jadi hak dia untuk mencetak. Jadi nggak ada hak royalti di dalam perjanjiannya. Nah, kalau dia beli putus berarti harus tinggi harganya, harus tinggi. Nah, oh ya nggak apa-apa, dibilang. Berapa diminta, dibilang sama saya. Dalam bayangan saya itu minimal dia bisa ngembaliin modal saya aja, kembalikan modal produksi aja. Itu dalam bayangan saya. Ternyata jauh dari ekspektasi. Setelah saya serahkan, terus saya berapa aja dah, yang penting jangan saya rugi, saya bilang kan. Saya pembiayaannya sekian, saya bilang kan. Nah, ternyata jauh. Dia hanya menawar 10% dari pembiayaan saya. Itu. Jadi udah. Kalau saya lepas 10%
dari harga pembiayaan saya di produksi itu udah lebih baik saya gratiskan aja lagu ini gitu. Sekalian aja rugi gitu. Singkat cerita, saya nggak jadi jual album itu ke produser itu. Ya udah nggak usah dah, saya bilang nggak apa-apa, karena juga pengamatan dia itu ya memang karena waktu itu sedang marak-maraknya Ciloka kan, jadi di standar quality dia itu adalah musik Sasak itu adalah seperti Ciloka. Nah jadinya dia target pasarnya itu ya Ciloka gitu, jadi bukan DUA target pasarnya. Nah makanya dia wajar dia menawar dengan harga rendah itu. Nah, sehingga seputuskan udah kita gratiskan. Nah terus saya suruh kumpul tuh teman-teman di studio. Nah gini aja saya bilang, termasuk juga kan saya meeting juga sama Risa sama bapaknya juga kan, saya kasih tahu nih begini dia, saya bilang kan, ini album ini saya buang dah dia ke YouTube besok dengan kondisi rugi, saya bilang dengan kondisi rugi karena terlalu murah ditawar album ini, jadi nggak bisa menutupi biaya produksi gitu kan. Ya terserah om itu katanya kan om yang punya, kan om yang biayai, kalau kita kan hanya ngikut aja, dia bilang kan, nanti om dah yang ngatur itu kan, dia bilang toh juga semuanya om yang punya, dia bilang. Terus sebenarnya saya juga nggak tahu harus gimana membalas jasa om ke anak saya, dia bilang, kata bapaknya itu waktu itu. Oh jangan ngomong gitu pak, saya bilang, saya ini sudah tekad saya mau bikin anak bapak ini jadi artis, tekad saya itu, saya bilang. Janganlah sebut-sebut jasa ini jasa itu, ndak usah pak, saya bilang. Ndak enak saya bilang. Semuanya saya lakukan atas dasar keikhlasan saya bilang. Nah itulah yang membuat dia berterima kasih sama saya. Dan semuanya berjalan dengan baik. Ndak ada drama-drama yang aneh-aneh, itu nggak ada. Normal semua. Akhirnya singkat cerita kita lepas album itu di YouTube dan di Facebook. Ini kok ya, sebentar saya nih terlalu panas. Oke, nah singkat cerita di situ itu akhirnya kan saya lepas tuh di YouTube itu lagu tuh mundur sebelum kita lepas ke YouTube itu ada obrolan pada saat saya meeting itu, pada saat saya meeting sepulang saya dari rumah produser itu, saya meeting, resikonya besok itu adalah kalau kita keluarkan album itu, maka yang akan terjadi itu adalah kita nggak bisa ngatur waktu, nggak bisa, susah ngatur waktunya, karena pada saat itu Risa ini sedang dalam kondisi ujian waktu itu, persiapan ujian akhir semester kelas 3 kan waktu itu. Nah itu yang jadi pertimbangan saya. Kalau saya lempar sekarang album ini ke YouTube, otomatis keyakinan saya itu bener-bener dia bakalan meledak itu album itu. Jadi saya perkirakan dia itu bakalan terbengkalai sekolahnya itu. Nah itu yang nggak saya mau sebenarnya. Itu yang pertama, nggak mau saya nanti gara-gara album itu anak ini nggak bisa fokus sekolah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara grup band DUA itu belum siap dia karena nggak pernah latihan. Formasi DUA itu dia semacam musik campur sari itu dia. Jadi banyak personil yang dibutuhkan di situ itu. Kendang itu aja harus ada 2 orang itu pemain kendang itu. Karena memang formatnya 2 kendang pakainya. Jadi kita harus ngumpulin banyak manusia di situ itu. Nah itu yang jadi pertimbangan saya.
kalau saya posting lagu ini kita bakalan kelabakan, gak bisa ini pasti. Nah akhirnya saya tahan dulu itu, saya tahan dia, jangan dah dulu, saya bilang kan, jangan dah dulu, harus benar-benar siap dulu nih DUA baru bisa kita lempar album ini gitu kan. Sampailah kita di tahun 2015 2015 ya, 2015 nah. Sampai kita di tahun itu akhir 2015 itu masih semuanya berjalan dengan baik, kita nggak ada drama persoalan ini itu nggak ada. Kemudian ada satu obrolan itu, gimana nih Om, kok nggak diposting-posting ini, nanti hilang nanti penggemar ini, dia bilang. Saya saya ajak ngobrol santai, enggak mungkin lah, saya bilang kan. Aman kok, saya bilang. Rencana saya itu sebenarnya album itu akan saya keluarkan di 2018. Karena disitulah momen paling tepatnya. Karena kenapa? Di 2016 dan 2017 itu persiapan kita bentuk personilnya ini secara utuh dulu. Karena di situ tuh additional player semua di situ, di DUA itu nggak ada personil yang utuh di sana. Nah jadi persiapannya juga latihannya panjang gitu kan. Nah secara looksnya DUA itu adalah kostum penyanyinya DUA itu, saya itu maunya desain sendiri gitu, kita punya karakter sendiri gitu. Impiannya saat itu supaya nanti keluarnya band ini teratur gitu, jadi surprise ke masyarakat. Nah itu rencana awalnya itu. Nah tapi saya atas dasar suara bujukan terus kan, dibujuk terus sama bapaknya Risa ini, sama teman-teman juga kan dibujuk saya, ayo dah Om keluarin dah lagu ini supaya cepet terkenal gitu. Ini itu katanya supaya cepet terkenal gitu. Aduh gimana ya, saya bilang. Ya udahlah. Akhirnya saya membuat satu narasi di Facebook waktu itu 2015, coba di scroll cek. Dengan segala pertimbangan album ini dikeluarkan, saya bilang. Pertimbangan pertama saya adalah saya akan rugi total, nggak dapat keuntungan apapun karena di situ gratis, belum ada monetisasi di Facebook. Kemudian di YouTube juga sulit dapat monetisasi itu pada zaman itu, langka itu monetisasi. Kalau posting di YouTube udah gratis aja gitu. Itu yang pertama, saya akan rugi besar tuh. Yang kedua, pertimbangan saya adalah bakalan ribet banget persiapan konsernya nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, beberapa part di antara lagu itu banyak nada-nada yang gak sampai di suaranya Risa itu. Karena tadi sudah saya jelasin kan di awal itu. Jadi gak sampai nada tingginya itu di sana. Itu yang saya khawatirkan. Jangan sampai nanti apa-apa ini jadi blunder tuh, jadi fals pas kita konser gitu kan. Saya takutnya kayak gitu. Nah tapi karena dari tadi sudah saya jelaskan dari awal itu, karena dia bersikeras untuk minta lagu itu, ya udah apa-apa, saya mengalah aja saya. Walaupun saya yang punya, saya mengalah aja, nggak apa-apa. Yang penting nanti pertanggungjawabkan aja gitu kan. Nah disclaimer, rahasia produksinya album itu adalah nanti kita bahas di belakang itu. Kenapa di hasil rekamannya bisa sampai nadanya gitu kan? Kenapa terus ditakutin gitu kan? Nah itu nanti dapur itu yang punya. Nanti kita bahas di tempat yang lain. Nah berlanjut itu adalah drama lagi gitu kan. Saya akan persiapan menikah waktu itu. Kita baru konser 3 kali atau 4 kali itu. Pokoknya belum banyak konsernya. Ada hal yang lucu saya temuin di dalam drama itu.
Konser pertama kalinya Risa itu waktu konser Pramuka Kwarcap apa namanya itu lupa saya. Konser pertama dah itu. Itu gemeteran dia. Dia sampai takut itu bilangnya. Merinding saya lihat penonton ini katanya. Gemetar saya nih Om, gimana caranya, dia bilang. Nggak apa-apa, ya itu memang awalnya emang gitu, saya bilang. Ya udah, dianu aja, diantengin aja, kan udah biasa kamu nyanyi lomba-lomba juga. Ya biasa seperti itu aja. Waktu di lomba itu ya gitu rasanya, saya bilang. Ya udah nyanyi aja, normal gitu. Clear. Nah, sejak itulah dia rasakan yang namanya jadi artis. Ya. Nah, setelah itu kita dapat undangan lagi dari beberapa job. Terus rajin nih konsernya selama 4 kali apa tuh. Timbullah drama baru. Situ itu. Ada semacam upaya orang membujuk dia untuk proyekan di tempat lain gitu. Maksudnya itu ngajak dia rekaman, nggarap album, memanfaatkan viralnya dia itu, memanfaatkan tenarnya dia itu waktu itu. Ini real ini. Tapi udah, saya nggak bakalan sebut nama, tenang. Saya nggak sebut nama orang-orangnya. Setiap ada orang yang membujuk dia itu selalu kirim ke saya, di screenshot sama dia, dikirim ke saya pesan-pesan orang itu. Tapi tenang, Anda aman, nggak bakalan saya sebut nama-nama Anda itu. Ya. Karena saya juga manusia biasa. Siapa tahu juga nanti saya membutuhkan Anda gitu kan. Banyak itu orangnya. Dari kalangan musisi, dari kalangan produser, dari kalangan studio rekaman PH. Itu ngajak dia itu, ngebujuk dia untuk proyekan. Ya saya bilang nggak masalah, silahkan, justru itulah yang bagus, jadinya kamu jadi banyak job, kan saya bilang gitu. Itu yang bagus, jadinya kamu jadi banyak job tuh, ya bagus dong. Nah, tetapi obrolan orang-orang ini beda. Dia bukan cuma sekedar ngajak bikin proyekan, dia ngajak pindah manajemen. Nah itu masalahnya. Kan jadi lucu tuh, nggak sehat nih. Kita udah komitmen mau memperbaiki atmosfer musik di Lombok Timur ini. Kenapa jadi blunder begini dia? Nah, itulah awal goyangnya tuh. Goyang sudah itu. Yuk, dari mana saya tahu data itu gitu kan? Orang Risanya yang ngasih tahu saya kok. Dia jujur anak itu sama saya. Om, hari ini orang yang hubungi saya, ini katanya. Sampai waktu dia makar itu ya, ada drama makarnya itu. Saya dikirimi videonya itu sama Risa. Kalian itu yang makar di sana dikirimi sama Risa itu. Foto-foto kalian itu dikirimi saya. Saya bilang redam Risa. Jangan sampai keluar aib, itu namanya aib, saya bilang. Nggak boleh. Sabar, saya bilang. Ikuti saja. Ikuti sudah, drama itu nggak apa-apa, ikuti. Asal niatmu tetap kembali ke rencana awal DUAD seperti apa. Mimpi DUAD seperti apa. Tetap kamu kembali ke sana. Jangan goyang dengan hal-hal yang begitu, saya bilang kan. Iya, dia mengikuti, diikuti saran saya. Sehingga ada beberapa kali itulah, sekitar 3 kali lah itu. 3 kali mereka makar itu, mengadakan hidden agenda itu kan. Tetap Risa ini di dalam kamar aja, dia nggak mau ikut nimbrung di forum itu, nggak mau dia. Nah, dari mana saya tahu? Orang kan ada video call pada saat itu kalau di BlackBerry itu kan. Di Facebook itu, di Messenger itu ada bisa video call tuh. Nah, ditaruh handphonenya sama Risa di dekat pintu itu. Akhirnya orang-orang yang datang saya tahu, siapa yang datang, siapa yang pulang, tahu dong, karena saya lihat langsung.
suaranya ada di situ, saya dengar makarnya itu. Tetapi tenang, kalian yang makar di sana nggak bakalan saya sebarluaskan. Udah saya buang jauh-jauh itu, karena saya tidak punya sifat dendam. Ingat ini, nggak punya sifat dendam saya. Kalian yang udah makar itu, yang berusaha membujuk anak buah saya untuk bengkrat, berkhianat kepada saya tuh, saya maafkan kalian. Ini ingat ini. Saya bilang sama Risa waktu itu, udah jangan dibahas. Nggak boleh tuh saya bilang. Udah saya hapus itu dari agenda saya yang begitu itu. Sehingga saya nggak mau menjustis orang satu enggak. Udah, kita ini manusia, kita ini bukan nabi. Kita punya titik kesalahan, kelemahan. Waktu itu dia hilap, udah clear, itu dia di otak saya. Dia hilap itu, saya bilang, biarin. Nah, drama itu terjadi sekitar 1 minggu lah ya, nggak lama itu. Muncullah job di sini, di Moyot. Di sini, di Moyot ini ada job saya di situ itu. Sebetulnya itu bukan job sebenarnya, karena itu masih ada hubungan keluarga itu. Sahabat orang tua saya itu. Katanya sih ada hubungan keluarga itu. Orang baik banget orang itu. Ya, orang baik. Jadi saya merasa itu bukan job, bukan. Ini tetangga saya. Saya nggak boleh ngambil job di desa saya. Itu yang saya katakan waktu itu di hadapan penyelenggara acara itu. Masih hidup dia sekarang. Ya, orang Kabar itu. Dia mau bersunat anaknya katanya waktu itu. Saya bilang nih, saya simulasikan dia menggunakan bahasa saya ya, bahasa Kabar tuh. Acara apa ini, saya bilang kan. Bersunat anakku, dia bilang. Oh. Terus pira biayana angkat nang aku kan. Ende dungne wangkun angkat ngono ya. Dende wah sebut-sebut biaya ini ja saya nggak nasi desangku nih angkat ngono ya. Dende wah sebut biaya ini. Nah, nengkak ku cerita ku bada sewa panggung nu sekian, sewa sound system nu sekian, sewa lighting sekian, ya kan, dan yang lain-lain tuh genset segala macam, sekene biayana sekene ini kah ino siapa kah nukono ya. Dende bahas kepeng di kusemel ini dengan desa ini ditekanggu nukono ya kan. Wow kah menuja pira coba hitung ya, pira ngene wah ini sekian ini ya wah siapa wah bareh bayar mesa wah bareh ku badaang batur-batur si bude panggung, terus bareh ku badaang batur-batur si bude sound system, terus ku badaang batur si bude lighting, bareh antawah langsung transaksi saya gitu kan dia lah. Nah tapi dia nggak mau nih ngene wah angkunta Bang Ican keterima wah ya kah ini wah bareh sida wah kuserahang wah atur ya bareh lamun nara kurangna bareh bada aku. Nah gitu katanya dia. Nah tapi saya nggak enak ini karena ini orang desa saya loh, ini keluarga lagi kan. Ini saya nggak bisa, nggak kayak gitu sifat saya. Ingat kata saya tadi di awal itu, jangan ukur semuanya ini dengan duit. Nah itu. Nah kalau nggak salah waktu itu kurang lebih 7 juta apa itu 6 juta. Pokoknya awalnya dia ngobrolnya itu dia punya uang 5 juta gitu kan. Untuk biaya semuanya itu. Nah, terus saya kasih tahu dia segini sewa panggung sekian, sewa lighting sekian, sewa genset sekian, saya bilang kan. Terus dia ada kok di banyak orang di situ di dekat saya pada saat itu. Anak-anak pada kumpul waktu itu pas dia ngobrol sama saya itu. Nah, terus dikasih saya iya lupa ingin saya nanti kita tanyakan dia tanya lagi bener nggak waktu itu 7 juta gitu lupa saya soalnya. Nah pada saat itu saya akan kira-kira tinggal 2 hari menikah waktu itu, tinggal 2 hari saya nikah itu.
Saya lagi sibuk-sibuknya ngurus ngurus persiapan pernikahan saya waktu itu. Saya panggil lah salah satu teman saya panggil tuh, tak tolong, saya bilang, urus DUA sementara ini, saya bilang, karena ini kan kondisi saya persiapan menikah, saya bilang kan, kondisi saya persiapan menikah, mungkin nanti takutnya terbengkalai DUA ini karena banyak banget undangan ini, saya bilang kan. Oke, nggak masalah, dia bilang, saya bantu katanya. Nah, diserahkan. Nah, kalau urusan perpanggungan itu masih ada waktu, tinggal 7 hari kayak waktu itu, tinggal semingguan lah. Nah, saya kontak teman-teman ini yang ada koneksi dengan panggung, yang ada koneksi dengan sound system segala macam kan. Karena waktu itu saya belum punya sound system, belum. Saya belum punya agenda untuk bikin panggung segala macam. Beda kalau sekarang udah punya semua kan. Nah, kalau waktu itu sound system saya belum agendakan untuk beli, belum agendakan untuk bikin panggung, belum waktu itu. Nah, berjalanlah itu proses ini, terjadilah kekurangan duit. Nah, yang belum tercover itu adalah lighting, belum tercover lighting waktu itu. Saya tanya temen itu berapa sewanya, kalau komplit itu dia di harga 3 juta, bisa yang standar 1,5 gitu. Aduh, atau begini aja, saya bilang, pakai dimmer atau apa gitu sama parlet, jangan beam gitu. Nah, akhirnya ketemu di angka, lupa saya, pokoknya 1 jutaan lah, 1,5 juta atau berapa gitu, lupa saya, nggak terlalu ingat karena waktu itu saya sibuk banget ngurus pernikahan saya itu. Nah, terus saya serahkan duit itu ke mereka. Nah, duit yang saya serahkan untuk lighting itu uang saya pribadi itu, karena anggaran yang tadi dikasih oleh orang yang punya gawe itu udah habis untuk panggung, sound system, dan genset dan transportasi yang lainnya, kayak gitu dia. Nah, berlanjut itu di acara itu normal. Nah, terjadilah semuanya terlambat terpasang di hari eksekusi. Panggungnya terlambat datang, sound systemnya belum, terlambat dipasang, lightingnya nggak datang waktu itu, nggak ada datang lightingnya, malah sampai selesai acara nggak datang lightingnya. Saya nggak tahu itu apa namanya, kenapa dia bisa terjadi seperti itu. Nah, kan agendanya di situ saya nggak datang, saya nggak hadir di situ karena saya fokus urus pernikahan ini. Nah, ternyata dengan kondisi itu, gitu kan, kondisi panggung gelap segala macam tuh, akhirnya ya udah saya yang keluar. Solusinya adalah udah pasang satu lampu aja, pasang penerang gitu. Saya yang selesaikan masalahnya itu, pasang satu penerang. Oke, lightingnya udah hilang, udah nggak ada, sampai sekarang pun nggak ada jawaban itu. Lighting sudah kita bayar itu. Nah, terus selesai acara itu sukses, masyarakat terhibur walaupun dalam kondisi yang gelap gulita seperti itu, hanya satu lampu waktu itu. Nah, di situ itu terjadi semacam apa namanya ya, kepanikan kru lah ya. Kepanikan kru ini jadi ini merembet kemana-mana, dia kayak jenuh, bosen gitu macam lah, saling salahin dia teman-teman itu di sana. Ya saya pulang duluan waktu itu, saya ingat saya pulang duluan. Kemudian saya lanjutkan ngobrol keluarga untuk persiapan pernikahan kan seperti biasa. Kadang saya tunggu anak-anak selesai di situ sampai datanglah kumpul sampai di studio base camp. Nah, terus saya jelaskan dulu ke anak-anak sebelum bubar. Biasanya kita kumpul dulu, pulang konser itu kita kumpul baru bubar. Saya jelaskan ke anak-anak waktu itu, gini, event ini event keluarga, saya nggak pernah pasang tarif di situ, saya bilang. Nah, uang yang dikasih ke kita itu sekian jumlahnya, pembiayaan produksinya tadi itu sekian biayanya. Nah, sekarang uang saya ini udah nggak ada nih untuk nombokin, saya bilang. Tadi udah saya tombokin untuk lightingnya, saya nombokin itu, saya bilang.
Nah sekarang saya nggak pegang uang nih, saya paling cuman berapa uang saya di dompet, cuma 1 juta sekian gitu kan, untuk cadangan saya untuk besok hari gitu kan. Nah gini caranya sekarang, saya buatkan kalian kwitansi nih, honormu sekian, ini honormu sekian, honormu sekian, saya bagi rata tuh. Pegang data ini, saya bilang, besok ambil, tagih saya besok, saya bilang. Karena komitmen saya memang begitu, semua anak buah saya nggak boleh nggak dikasih bayaran itu. Nah mungkin karena kepanikan tadi itu, mungkin di panggung itu, sehingga blunder semua tuh, saling panas, saling salahin mungkin di sana itu, berakibat dia ke sana saling salahin sampai besoknya itu. Terus ada narasi yang mengatakan saya korupsi. Logikanya di mana itu mainnya? Itu membagongkan itu. Dari mana saya bisa? Allahu Akbar, subhanallah, saya bilang. Nggak ada itu. Nah, iya, tapi nggak ada masalah di situ, aman semua gitu kan, normal. Nah, saya menikah itu, waktu itu selesai acara saya menikah, ya terjadilah drama-drama selanjutnya gitu kan. Satu persatu kabur anak-anak ini, nggak ada konfirmasi, nggak ada keterangan dia di mana itu kan. Besoknya itu dramanya seperti itu, dihubungi nggak dibales gitu kan. Terus tadi nota yang saya kasih itu nggak ada yang nagih sampai sekarang. Kok nggak ditagih saya nota itu loh. Masing-masing nota itu isinya ada yang 200.000, ada yang 300.000 itu, lupa saya, segituan lah. Nah, kejadian itulah yang dinarasikan, dibesar-besarkan di tahun 2016 itu. 9 tahun silam itu. Sudah mau 10 tahun ini. Itulah apa namanya, narasi yang dibesar-besarkan, kemudian diumbar-umbar, dibesar-besarkan, dipanas-panasin gitu. Nah, tetapi pada saat itu Risa dengan saya itu tetap komunikasi terjalin baik pada saat itu. Baik komunikasinya, karena memang tidak pernah ada masalah di sini kan. Yang bermasalah itu hanya orang-orang yang kebaperan ini gitu kan. Karena di sini pure ini kebaperan nih orang-orang gitu. Tetapi saya justru malah semangat itu karena orang ini baper gitu. Kenapa dia baper? Karena dia memiliki emosional bahwa dia punya rasa memiliki sebuah lembaga itu. Anggaplah Dewa itu lembaga gitu kan. Saya bersyukurnya di situ, dia rasa memilikinya di dalam DUA itu gitu. Enggak masalah, padahal semuanya itu additional player, enggak ada hubungannya sama DUA itu, semua player itu enggak ada. DUA itu cuman saya ini. Nah sehingga semuanya jadi blunder tuh, kesana kemari. Kenapa kesana kemari? Karena saya ogah mau ngomong itu nggak mau saya. Karena kok sesuatu yang nggak ada dibuat jadi ada. Lalu kemudian apanya yang saya mau komentari? Nggak ada. Mau komentar apa? Kan sesuatu yang nggak ada mau dikomentari. Nah itu banyak orang yang pancing-pancing saya untuk komentar gitu kan. Teman-teman juga dipancing saya. Buat apa saya komentari? Kan sesuatu yang nggak ada ini. Masalah yang nggak ada diumbar-umbar. Karena memang saya nggak punya masalah di situ, nggak ada masalahnya. Oke, nah, terjadilah itu. Nah, justru karena saya ogah ngomong gitu ya, justru karena saya nggak mau ngomong, nggak mau bahas tentang itu, justru malah kok jadi ketagihan nih orang gitu, ketagihan dia. Dikiranya kita diem itu karena kita baik gitu. Saya ini manusia, saya punya batas kesabaran. Ingat itu, ya. Nah, seminggu kemudian lah ya. Seminggu kemudian setelah
fenomena prahara itu, Risa datang ke studio. Saya bilang, daripada kamu nangis-nangis di rumah, karena memang di rumah dia nangis terus katanya, karena kelakuan orang-orang ini kok kayak gitu loh. Dia orang ini siapa gitu, kok masuk ke DUA terus menghancurkan DUA itu. Nah itu yang ditangiskan sama anak ini waktu itu. Udah kamu ke rumah aja, sih bilang, ayo ke sini ke studio, saya bilang. Datang dia ke studio. Nah coba gimana sekarang, saya bilang. Udah dah, gini aja caranya, saya bilang. Kamu pilih dah, saya bilang. Pilih supaya semuanya ini baik-baik aja, saya bilang. Ini katanya Risa nih waktu itu. Dia yang ngomong nih. Saya minta maaf om, saya dah yang salah ini, dia bilang. Enggak, kamu enggak salah di sini, saya bilang. Enggak ada yang salah di sini. Nah, terus juga dia nyebut, ini saya sensor ya,